Rasa penasaran kita itu seperti gelas, dan ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu seperti air. Kita yang memilih mau mengisi gelas ini dengan air apa? Apakah dengan air mineral, dengan air teh, atau dengan air susu? Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Yasir Fadilah. Ngomong-ngomong, waktu zaman sekolah, saya bukanlah tipe orang yang rajin banget belajar. Paling belajar pas mau ulangan, alias sistem kebut semalam. Karena waktu itu saya belum tahu alasan kuat kenapa harus belajar. Waktu itu saya belum tahu kenapa pelajaran sekolah itu penting buat dipelajari. Saya nggak menyalahkan pelajarannya ya, tapi saya cuma pengen tahu alasan kuatnya. Kenapa? Lalu, pandangan saya tentang belajar berubah ketika menemukan satu buku tentang cara belajar mandiri. Ini salah satu trigger saya buat serius belajar. Buku ini menyajikan pandangan yang berbeda tentang proses belajar, di mana pembaca diajak untuk keluar dari sistem belajar lama yang terlalu kaku. Salah satu poin penting yang saya dapat adalah pelajari ilmu yang memang ingin kita pelajari. Cara belajar yang saya maksud adalah cara belajar mandiri atau belajar secara otentik. Saya merasa lebih semangat belajar ketika menerapkan cara belajar mandiri ini. Karena dengan cara ini, saya punya kebebasan buat memilih dan mempelajari ilmu pengetahuan yang saya butuhkan. Kalau saya ngerasa penasaran dengan psikologi, saya akan belajar psikologi. Kalau saya penasaran dengan bisnis, saya akan belajar bisnis, dan seterusnya. Jadi, rasa haus belajar itu semestinya tumbuh dari diri kita sendiri. Kita yang menentukan mau belajar apa aja, sesuai yang kita butuhkan. Tapi, for your information, kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan di sekolah-sekolah saat ini, menurut saya mirip dengan konsep belajar mandiri, karena murid dibebaskan buat memilih pelajaran yang mau dipelajari. Oke, jadi apa itu belajar mandiri? Ya, belajar mandiri berarti belajar secara mandiri, sendiri, tanpa disuruh. Belajar mandiri juga berarti belajar dengan sadar, tanpa harus bergantung ke orang lain, tanpa harus menunggu disuapi, karena diri kita yang tahu kebutuhan kita sendiri. Rasa penasaran kita itu seperti gelas, dan ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu seperti air. Kita yang memilih mau diisi air apa, air mineral, air teh, atau air susu. Setelah kita tahu air apa yang mau dimasukkan ke dalam gelas, selanjutnya adalah menikmati air itu sedikit demi sedikit. Selama belajar mandiri pun, kita bisa menikmati setiap tetes ilmu yang dipelajari. Kita lebih mudah menikmatinya karena kita memang ingin mempelajarinya. Masalahnya, kadang belajar sendiri itu bisa ngebosenin ya. Ini tergantung orangnya sih. Lebih suka belajar sendiri atau belajar bareng orang lain. Buat meminimalisir kebosanan ini, kita bisa menggabungkan proses belajar mandiri dengan metode belajar Feynman. Metode belajar Feynman atau Feynman Method ini seperti belajar dengan mengajar. Ya, jadi setelah kita belajar sendiri, selanjutnya kita mengajarkan hasil belajar kita ke orang lain, sesuai yang kita pahami. Dengan begitu, kita akan punya pemahaman yang lebih kuat. Belajar mandiri bikin kita menikmati pelajaran, sedangkan belajar dengan metode Feynman bikin kita lebih paham dengan pelajaran. Nah, pelajaran apa yang ingin kamu pelajari saat ini? Pelajaran apa yang kamu butuhkan saat ini? Sekarang kata malas belajar udah saya hapus dari kamus hidup saya. Karena sebenarnya belajar itu aktivitas atau kegiatan yang mengasyikkan, kalau kita tahu alasan kuatnya. Belajar bisa jadi kegiatan yang menyenangkan kalau kita bisa memilih dengan sadar tentang pelajaran apa yang mau dipelajari, atau tentang pelajaran apa yang kita butuhkan di saat tertentu. Gimana? Tertarik buat menerapkan cara belajar ini?